Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Hafizulfa, NIM 501190257, kelas 2H, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk UAS mata kuliah pengantar manajemen, yang dosennya adalah Pak Z Haryanto SHMH. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan. 1. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahapan proses perencanaan mempunyai 4 tahapan, yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi maupun kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, maka sebuah organisasi hanya akan menyia-nyiakan sumber daya. Organisasi tersebut akan menggunakan sumber daya dengan tidak efektif. Merumuskan keadaan. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan sebuah organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir ini adalah proses perencanaan yang meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Oke, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang beberapa teori motivasi, yaitu 1. Teori Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan eksistensi atau kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan dan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai diri sendiri dengan maksimal. Yang kedua, ada teori McClellan. McClellan ini adalah mengeluarkan teori tentang kebutuhan juga. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Dan yang ketiga, ada teori harapan, from.
harapan atau kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan memberikan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentally atau kepercayaan. Seseorang percaya bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga, valensi. Valensi ini adalah yang mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil atau tujuan. Oke, baiklah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga. Salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan Anda adalah seorang pemimpin atau leader atau manajer pada suatu perusahaan yang mengalami motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut ataupun mengalami krisis. Jika saya berada dalam perusahaan atau menjadi manajer dalam perusahaan tersebut, motivasi yang akan saya berikan kepada karyawan dan pegawai-pegawai saya yaitu motivasi dengan harapan bahwa saya akan memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa suatu usaha yang akan kita kerjakan ini akan memberikan hasil kembali. Dengan begitu mereka akan semangat bekerja dan saya akan memberikan ilustrasinya. Bagi untuk karyawan semua, jangan terlalu larut dalam keterpurukan. Mari bangkit untuk menggapai kesuksesan kembali. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap stay di rumah saja. Ayo kita putus tali rantai penyebaran COVID-19 ini agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.